Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dalam acara ngopi, konten kita ngopi kali ini ada santri yang bertanya, Ustaz, kenapa kita ngajinya Safinah? Kenapa kita Safinah itu atau kitab-kitab itu kan karangan manusia, kenapa kita nggak merujuk hadis dan Al-Quran sebagai sumber dari agama Islam? Antum kalau belajar hadis kepada siapa belajarnya? Kepada kiai, kepada ustaz. Kiai, ustaz itu siapa? Manusia bukan? Manusia juga. Jadi coba Ikhwan, coba yang punya kitab Al-Adyan, kalau kawan-kawan dari pondok modern ya, khususnya pondok modern Gontor, mungkin kelas 5, pelajaran kelas 5 itu ada namanya kitab Al-Adyan, agama-agama. Di mukaddimahnya itu ada itu yang namanya syariah atau syariat. Jadi syariat itu definisinya dalam kitab Al-Adyan adalah Al-Quran dan hadis dan segala yang dibawa oleh Rasulullah SAW dipahami oleh para ulama, dibuatlah bidang-bidang ilmu. Ingat, ketika para ulama sudah memahami hadis, memahami Al-Quran dengan pengkajian keilmuan, kemudian dibuatlah oleh para ulama ini bidang-bidang ilmu seperti fikih, tauhid, tafsir, dan lain sebagainya. Jadi kitab-kitab yang ada beredar, meskipun karangan para ulama, ini sumbernya hadis dan Al-Quran, nggak akan melenceng insya Allah dari itu semua. Untuk apa dibuat? Untuk memudahkan kita orang-orang yang belajar, gitu loh. Jadi munculnya imam-imam mujtahid misalnya, yaitu untuk mempermudah. Tapi bagaimana para ulama ini, yang terpenting adalah bagaimana amaliyah ibadah kehidupan sehari-harinya sesuai dengan yang disyariatkan, sesuai yang disyariatkan. Nah, siapa yang harus mengetahui dalil-dalil hadisnya dan lain sebagainya? Ya kalangannya kalangan orang-orang yang menuntut ilmu, gitu loh. Nah, sebelum antum sampai kepada mempelajari hadis, yang terpenting gitu kan, para ulama ini yang terpenting you bisa dulu ngamalinnya. Contoh misalnya sederhana, di dalam kitab fikih manapun, khususnya fikih ala madhab Syafi'i, ya fikih-fikih yang mengikuti madhab Syafi'i, tentunya di sana contoh kecil ya, ada yang namanya rukun, atau dalam bab toharo itu ada rukun wudu. Di sana diterangkan rukun wudu itu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, kemudian membasuh kedua belah tangan, membasuh kepala, sedikit kepala, kemudian membasuh kedua belah kaki sampai dengan mata kaki, dan yang terakhir tertib, itu berurutan dari mulai wajah, tangan, kepala, dan kaki. Nah, itu jadi satu kesatuan menjadi 6. Untuk apa dibuat seperti ini? Untuk mudah bagi orang-orang yang baru belajar. Antum mau wudu, silahkan. Nah, ketentuannya ini nih harus terpenuhi. Niat dulu, niat berwudu, niat bersuci, gitu kan. Bagaimana niatnya? Yang inti poinnya ya niat bersuci, nawaitul wudu ali raf'il hadatsil asghar. Yang jelas simpelnya niat. Setelah niat baru berwudu, sebelum membasuh muka, memenuhi rukun yang 6 itu. Nggak usah dulu ente tahu lah dalilnya, gitu kan. Yang penting ketika antum melaksanakan sholat, sah secara fikih sholat. Nah, bagi kalangan orang sebagian, walau la nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Nah, jadi
ya bukan berarti nggak boleh, tetapi memang ada kapasitasnya. Seorang ada mutabi kan gitu ya, ada orang yang mengikuti, ada taklid, ada mutabi. Nah, nggak semuanya nggak semuanya jadi gimana ya, nggak semuanya harus tahu juga gitu, karena memang ya sudah Allah takdirkan seperti itu. Kalau mutabi itu ya orang yang tahu dalil dan lain sebagainya. Untuk kelas-kelas kita ya minimal jadi taklid, tapi taklid yang sampai juga sanadnya, sanad keilmuannya. Nah, kalau harus diterangkan, misalnya orang baru belajar kemudian disuruh menghafalkan, misalnya dikasih tahu rukun wudu misalnya. Rukun wudu itu kan diambil dari Al-Quran. Mana? Dalam Al-Quran, idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi dalam Al-Quran itu hanya ada 4. Apa kata Allah? Kata Allah, idza kuntum ila sholati, ketika kamu hendak melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah dulu muka kamu, cuci muka kamu, kemudian kedua tangan kamu sampai marafiq, sampai sikut, kemudian wamsahu bi ru'usikum, basuhlah kepala kalian, dan kedua kaki sampai mata kaki. Ada 4. Nah, ulama kemudian menjadikan yang poin satunya diambil dari hadis, karena ada hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat, setiap pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Karena cuci muka, kita sering cuci muka, tetapi ini cuci mukanya dalam rangka untuk melaksanakan toharoh, bersuci karena hendak melaksanakan ibadah sholat misalnya. Nah, maka dijadikanlah poin yang pertamanya niat sebagai rukun. Dan yang terakhir, nggak ada perintah di dalam Al-Quran tertib, tetapi ini hasil pengkajian pemahaman para ulama gitu kan, bahwa urutannya harus sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu tertib. Untuk memudahkan para pembelajar, dibuatlah sebuah kitab yang disebut fikih dari Al-Um. Kitab Al-Um itu menjelaskan, dalil-dalilnya dijelaskan. Imam Asy-Syafi'i, karangan Imam Asy-Syafi'i itu nggak kecil-kecil, nggak tipis gitu. Contohnya misalnya niat, bab niat, hadisnya, Al-Qur'annya dan lain sebagainya. Nah, murid-muridnya ini belajar kepada Imam Syafi'i. Dikarang lagi, diringkas lagi kitab Imam Asy-Syafi'i terus sampai ke zaman modern, zaman sekarang ini. Jadilah kitab-kitab kecil seperti Safinah, jadilah kitab-kitab untuk pembelajaran dasar di sekolah-sekolah, kitab fikih dan lain sebagainya, yang mengatur tata cara ibadah, muamalah ma'allah, muamalah ma'annas. Ada juga muncul ilmu-ilmu lain seperti tasawuf, tafsir dan lain sebagainya. Itu sebetulnya untuk memudahkan, yang pertama bagi orang yang baru belajar, yang kedua memperkaya khazanah. Justru semakin banyaknya pengetahuan, ilmu pengetahuan tentang Islam itu ciri bahwa Islam itu sedang menguasai peradaban, karena peradaban itu akan maju ditopang oleh ilmu pengetahuan. Itu mungkin yang bisa Ana sampaikan dari pertanyaan santri ini ya. Jadi bukan berarti kita belajar kitab tipis-tipis atau kita belajar dari kiai, ucapan kiai misalnya itu bukan enggak atau bid'ah atau tidak sesuai dengan anjuran Rasulullah, enggak seperti itu ya. Jadi semua insya Allah kitab-kitab yang dikarang para ulama-ulama kita itu sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena setiap kitab itu di awalnya itu pasti ada masadir, ada masdar atau sumber rujukan kitab ini itu apa. Pasti yang namanya kitab-kitab Islam itu ada Al-Quran dan hadis. Kemudian ada tambahan kaul ulama, qiyas dan lain sebagainya. Itu ikhwan fillah, jadi jangan jangan terlalu yang terpenting adalah jangan memvonis itu saja. Jangan memvonis karena apa? Biasanya gini. Orang yang biasa menyalahkan orang lain itu ciri bahwa keterbatasan pengetahuan. Gitu ya. Jadi udahlah, kita kalau lagi belajar udah belajar aja. Bukan waktunya kita untuk menghukum orang. Jadi
Ingat bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Nggak ada batasan menuntut ilmu itu. Dalam kata lain, ilmu itu sangat luas. Maka dan menuntut ilmu itu untuk pengetahuan, bukan untuk sekedar menyalahkan dan memvonis orang lain. Daripada kita menyalahkan orang lain, lebih baik kita memperbaiki diri kita sudah sejauh mana kita mengamalkan ilmu yang kita tahu. Ya, gitu ya. Kalau kita melihat orang itu bersalah atau tidak sejalan dengan kita, jangan dulu memvonis. Siapa tahu dia lebih tahu dari kita. Tetapi kalau kita merasa yakin bahwa kita lebih benar dari dia, lakukan itu, dakwahi dia dengan tingkah laku dan akhlak kita itu saja, sehingga terhindar dari gesekan, perpecahan antar umat Islam. Ya, karena al-muslimu lil muslimi kal bunyan. Orang muslim dengan orang muslim itu seperti bangunan. Bangunan itu kan nggak semua komponennya sama. Ada pasir, sama semen, ada batu bata, ada genteng. Semuanya berbeda-beda, tetapi mereka ada satu kesatuan sehingga disebutlah sebuah bangunan, hotel, rumah sakit, masjid, rumah dan lain sebagainya. Itu yang dapat Anda sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.